Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Dwi Tias. Saya mahasiswa psikologi di Universitas Indracita Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik penting dan mungkin sering disalahpahami dalam dunia psikologi klinis, yaitu gangguan bipolar. Nah, kita akan membahas gangguan ini dari berbagai sudut pandang teoritis, mulai dari psikoanalisis, behavioristik, kognitif, dan hingga humanistik. Sekaligus akan mengaitkannya dengan kasus nyata. Nah, penjelasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif baik secara klinis maupun secara konseptual terhadap gangguan bipolar itu sendiri. Nah, langsung saja untuk definisi gangguan bipolar itu sendiri. Nah, gangguan bipolar ini dahulu itu sering disebut sebagai manic depressive disorder. Adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perubahan ekstrim antara episode mania atau hipomania dan depresi mayor. Nah, berdasarkan DSM-5, gangguan bipolar ini dibagi menjadi beberapa jenis gitu ya. Ada bipolar 1, bipolar 2, dan siklotimia. Nah, bipolar 1 ini ditandai dengan setidaknya gitu ya, 1 episode manik penuh dengan atau tanpa depresi mayor. Nah, sedangkan untuk bipolar 2 ini mencakup setidaknya 1 episode depresi mayor dan 1 episode hipomania, yaitu gejala mania yang lebih ringan, namun ini tetap mengganggu fungsi individu itu sendiri. Sementara untuk siklotimia ini melibatkan fluktuasi, yaitu suasana hati kronis selama 2 tahun atau lebih tanpa memenuhi kriteria penuh untuk episode manik maupun depresi mayor. Nah, untuk gejala episode mania ini mencakup perasaan sangat euforia atau meningkatnya energi dan berkurangnya kebutuhan tidur, berbicara cepat, serta ide-ide yang mungkin berpindah-pindah, grandiositas dan impulsivitas beresiko tinggi seperti belanja berlebihan dan keputusan yang sangat ceroboh. Nah, sedangkan episode depresi mayor ini ditandai dengan perasaan sedih yang sangat mendalam, yaitu kehilangan minat pada aktivitas, gangguan tidur atau makan, bahkan kelelahan ekstrim, rasa bersalah, kesulitan konsentrasi, hingga pikiran untuk melakukan bunuh diri. Nah, untuk contoh kasus pada bipolar 2 ini saya akan mengambil contoh kasus Catherine Zeta-Jones. Nah, untuk memperjelas, mari saja kita lihat gitu ya tentang kasus nyata, yaitu selebriti Catherine Zeta-Jones. Ia itu secara terbuka gitu ya mengungkapkan bahwa ia ini didiagnosis dengan gangguan bipolar 2. Nah, setelah menghadapi tekanan yang begitu berat gitu ya karena suaminya didiagnosis kanker tenggorokan, ia ini mulai mengalami gejala depresi berat seperti menangis terus-menerus, kelelahan, dan bahkan kesulitan bangun dari tempat tidurnya. Di sisi lain, ia juga ini mengalami periode energi tinggi dan optimisme ekstrim yang membuatnya ini hiperaktif dan sangat produktif. Namun akhirnya kelelahan dan kolaps secara emosional. Nah, ia kemudian menjalani terapi dan pengobatan untuk mengelola siklus suasana hatinya. Dan yang ketiga yaitu pendekatan psikoanalis. Selanjutnya saya akan menganalisis pendekatan dengan menggunakan psikoanalisis
Nah, pendekatan teori pertama yaitu psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini memandang bahwa gangguan bipolar itu sebagai manifestasi konflik psikodinamis antara ID, ego, dan superegonya, serta sebagai hasil dari trauma masa kecil yang ditekan terus-menerus. Nah, Freud itu tidak secara eksplisit membahas bahwa gangguan bipolar, namun dalam kerangka psikoanalisis, mania dilihat ini sebagai bentuk pertahanan dari ego terhadap depresi, dan konsep manic defense muncul dari teori Melanie Klein yang menyebut bahwa individu ini menggunakan fase manik ini untuk menyangkal rasa sakit atau kehilangan yang menyakitkan begitu. Nah, mania ini juga dianggap sebagai upaya ego untuk melawan ancaman atau kehancuran psikologis akibat depresi. Jadi dalam kasus Catherine, hipomania ini muncul sebagai mekanisme untuk pertahanan dirinya, untuk melindungi dirinya dari perasaan tidak berdaya atas penyakit suaminya begitu. Nah, untuk teori objek relasi, nah dari Otto Kemberg dan Melanie Klein juga relevan di mana individu ini dengan gangguan bipolar itu mungkin mengalami ketidakmampuan dalam mengintegrasikan objek baik dan objek buruk secara stabil dalam dunia internal mereka, sehingga menghasilkan fluktuasi atau suasana hati itu yang ekstrim gitu ya, berpindah-pindah atau berubah dengan cepat. Nah, terapi psikoanalitik untuk bipolar ini akan melibatkan eksplorasi konflik bawah sadar, hubungan masa lalu, serta resistensi terhadap kesadaran penuh atas penderitaan emosionalnya. Nah, selanjutnya itu untuk pendekatan berikutnya ada pendekatan behavioristik. Nah, teori behavioristik yang diasosiasikan dengan tokoh seperti B.F. Skinner dan John B. Watson memandang bahwa gangguan mental sebagai hasil dari pembelajaran melalui penguatan dalam gangguan bipolar, perilaku manik maupun depresi ini bisa dianggap sebagai hasil gitu ya dari pola penguatan positif atau negatif. Misalnya ketika seseorang menunjukkan perilaku hiperaktif atau penuh percaya diri dari gejala manik ini sendiri dan mendapatkan pujian, perhatian atau keberhasilan sosial, maka perilaku tersebut itu bisa diperkuat. Nah, sebaliknya jika selama depresi yaitu merasa diabaikan atau dikritik, maka individu ini bisa belajar untuk menghindari kondisi tersebut dan lebih memilih perilaku manik. Nah, untuk teori pembelajaran sosial selanjutnya dari Albert Bandura juga dapat diterapkan di sini, yaitu melalui observational learning. Nah, individu ini dapat meniru model perilaku ekstrim jika model tersebut tampak berhasil atau mendapat perhatian dalam masyarakat modern dan budaya selebriti. Nah, perilaku manik ini bahkan kadang dianggap gitu ya sebagai bentuk kejeniusan atau karisma, sehingga memperkuatnya secara sosial. Nah, dalam terapi behavioristik, teknik seperti modifikasi perilaku melalui reinforcement, kontingensi kontak, dan pelatihan keterampilan sosial ini juga dapat membantu individu gitu ya mengenali pola maladaptif dan membentuk kebiasaan baru yang lebih sehat. Nah, selanjutnya untuk pendekatan kognitif. Nah, dalam
pendekatan kognitif yang dipelopori oleh Aaron Beck dan Albert Ellis memfokuskan gitu ya pada bagaimana pola pikir atau keyakinan irasional mempengaruhi emosi dan perilaku. Nah, gangguan bipolar menurut teori ini tuh muncul akibat dari distorsi kognitif yang ekstrim dan siklus keyakinan disfungsi saat episode manik. Nah, individu ini cenderung memiliki pemikiran seperti saya tidak terkalahkan atau saya bisa melakukan apa saja yang saya mau atau bahkan saya adalah orang yang paling berbakat. Namun sebaliknya saat depresi muncul gitu ya, pikiran seperti saya gagal atau saya orang yang tidak pantas dicintai dan bahkan saya tidak memiliki harapan apapun di dunia ini. Nah, Beck's Cognitive Triad memiliki pandangan negatif tentang diri, dunia, dan masa depan menjadi sangat kuat saat episode depresi, sedangkan saat manik, triad tersebut bisa berbalik menjadi grandiositas, impulsivitas, dan denial terhadap risiko kognitif. Nah, kognitif terapi untuk bipolar ini biasanya cenderung melibatkan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy yang bertujuan untuk membantu individu mengidentifikasi distorsi kognitif, mengatur rutinitas harian, dan membangun keterampilan regulasi emosi itu sendiri. Nah, Alice Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT juga relevan dengan asumsi bahwa gangguan emosional ini disebabkan oleh keyakinan irasional. Nah, terapi REBT ini akan membantu individu ini menantang dan mengganti keyakinan yang tidak rasional seperti saya harus selalu sempurna atau jika saya gagal saya tidak berharga. Dan selanjutnya ada pendekatan humanistik. Nah, dalam pendekatan humanistik ini sendiri, ini dikembangkan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Nah, mereka melihat gangguan psikologis ini itu sebagai akibat dari hambatan dalam pertumbuhan aktualisasi diri. Nah, menurut Rogers, semua individu ini memiliki kebutuhan untuk menjadi diri sejati atau self-actualization dan mengalami penerimaan tanpa syarat. Namun, gangguan bipolar ini bisa dilihat sebagai akibat gitu ya, dari ketergantungan antara diri ideal dan diri nyata, terutama ketika individu tersebut itu merasa harus memenuhi standar sosial yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan kenyataan internal mereka. Nah, selanjutnya dalam kasus selebritis seperti Catherine Zeta-Jones, nah tekanan untuk terus selalu terlihat kuat, bahagia dan sempurna dapat menciptakan sebuah masalah yang besar antara citra diri dan pengalaman emosional yang nyata. Ketika perbedaan ini terlalu besar, individu ini cenderung mengalami disorganisasi psikologis yang mungkin dapat muncul dalam bentuk gangguan suasana hati. Nah, Maslow juga menjelaskan bahwa ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi seperti rasa aman atau rasa cinta, nah individu ini tidak akan mencapai aktualisasi diri yang sempurna yang dapat memicu krisis eksistensial dan gangguan mood. Terapi humanistik seperti client-centered therapy dari Rogers ini menekankan empati, kongruensi, dan penerimaan tanpa syarat yang memungkinkan individu ini memulihkan keutuhan diri mereka dan menjalani hidup yang lebih otentik.
Selanjutnya, untuk kesimpulan yang terakhir dari setiap pendekatan psikologi ini tentunya memberikan sudut pandang yang berbeda, unik dan bermanfaat dalam memahami gangguan bipolar dengan versinya masing-masing. Nah, psikoanalisis membantu menggali konflik mendalam, behavioristik melihat pengaruh lingkungan, sedangkan kognitif fokus pada distorsi berpikir, dan humanistik menyoroti kebutuhan akan makna dan penerimaan. Nah, dalam praktik klinis modern, pendekatan integratif menjadi pilihan yang terbaik karena gangguan bipolar ini bersifat kompleks dan multidimensional. Demikian pemaparan saya mengenai gangguan bipolar dengan menggunakan analisis dari keempat teori psikologi. Nah, harapannya semoga video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar tentang materi ini lebih lanjut. Terima kasih telah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.